Secara umum, periodisasi dalam Islam terbagi menjadi tiga, yaitu masa klasik, pertengahan, dan modern. Nah, mari kita bahas satu persatu. Fase klasik merujuk kepada masa kejayaan Islam terbagi dua fase. Fase integrasi, ekspansi, dan kemajuan, dan satunya lagi fase disintegrasi. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Islam sangat berpengaruh di sana. Sayangnya pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Pelagukan pada tahun 1298. Sekarang kita mulai masuk ke periode pertengahan. Di periode pertengahan ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase kemunduran dan fase tiga kerajaan. Dunia Islam terbagi menjadi dua. Bagian Arab yang berbesar di Mesir terdiri Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu, bagian Persia berbesar di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Fase kedua adalah tiga kerajaan besar dan masa kemunduran. Tiga kerajaan besar yang dimaksud adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Kekuatan militer dan politik menurun. Kerajaan-kerajaan itu satu persatu jatuh dan juga Islam harus pergi dari Eropa karena diusir oleh kerajaan-kerajaan Barat. Dan yang terakhir yaitu periodisasi modern, yaitu periodisasi yang terjadi pada zaman kita sekarang. Zaman dimana niscaya Islam akan berjaya kembali. Para raja-raja dan pemuka Islam sedang memikirkan cara untuk meningkatkan mutu dan kekuatan Islam kembali di masa jayanya seperti dulu. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi dua periode, yakni kebangkitan awal dan kebangkitan kedua. Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik yang mengubah umat Islam. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 hingga 1250 Masehi, atau sering disebut periode klasik. Pada kurun waktu ini, terdapat dua kerajaan besar, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam dapat dilihat dari meluasnya wilayah kekuasaan Islam itu tersendiri dan banyaknya didirikan tempat-tempat untuk menjadi pusat dakwah Islam. Bani Umayyah berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Andalusia, semenanjung Liberia, dan menaklukkan berbagai kota dan daerah di bagian selatan Prancis. Secara umum, penaklukan pemerintahan Bani Umayyah meliputi tiga wilayah. Pertama, melawan pasukan Romawi di Asia Kecil. Penaklukan ini sampai dengan pengepungan Konstantinopel dan beberapa kepulauan di Laut Tengah. Kedua, Afrika Utara. Penaklukan ini sampai ke Samudra Atlantik dan menyeberang Gunung Torik hingga ke Spanyol. Ketiga, wilayah timur. Penaklukan ini sampai ke sebelah timur Irak, kemudian meluas ke wilayah Turkistan di utara serta ke wilayah Sind di bagian selatan. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Abbasiyah ini banyak hidup para ilmuwan di berbagai bidang. Ilmuwan ini misalnya adalah Al-Khwarizmi matematika, Al-Kindi sastra, Jabir bin Hayyan kimia dan astronomi, dan Al-Farghani astronomi. Salah satu bentuk pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini yaitu didirikannya Baitul Hikmah, lembaga penterjemah yang menerjemahkan kitab dari Yunani kuno dan India, yang menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan di abad pertengahan. Tentu saja, kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah tidak terjadi begitu saja, melainkan terdapat faktor internal dan faktor eksternalnya. Faktor internalnya antara lain yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam adalah rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam mencapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternalnya antara lain yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu sudah mengalami yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan tercebahan pada masa periode klasik. Lalu selain faktor-faktor yang tadi, ada juga yang namanya gerakan ilmiah dan etos keilmuan yang digagas oleh para ulama. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak dalam isi Al-Quran yang menyuruh kita untuk menggunakan yang namanya akal untuk berpikir.
Yang kedua, melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri yang menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama ada Ibnu Rushd. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika astronomi, kedokteran, dan filsafat. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua ada Al-Ghazali. Lahir di desa Gazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah, beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara bukunya yang terkenal membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam, sehingga mendapat gelar Hujatul Islam. 3. Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut filosof al-Arab atau filosof orang Arab. 4. Al-Farabi. Lahir di Farabi, Transoxania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Yang terakhir yang kelima, Ibnu Sina. Lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Asy-Syifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Afadhan dari kelas 11 IPA 7. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembaruan Islam. Yang pertama, ada penyebab pembaruan Islam. Nah, penyebab pembaruan Islam itu diantara lain yang pertama adanya kekeliruan akidah. Yang kedua, ada budaya barat yang mulai tercampur dengan negara-negara Islam. Yang ketiga, adanya budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, dunia Islam yang mengalami kemunduran dibandingkan dengan budaya barat. Nah, lalu ada ciri-ciri pembaruan Islam. Yang pertama, kegiatan didasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang kedua, adanya kontak dengan bangsa barat yang mulai dilakukan. Yang ketiga, adanya penyaringan kebudayaan barat. Yang keempat, adanya keinginan kuat untuk mengembalikan kejayaan Islam. Yang kelima, masyarakat yang bersekolah di bangsa barat. Nah, lalu ada pengaruh kemajuan bangsa Eropa. Nah, produktivitas keilmuan zaman abad pertengahan menurun jauh dibandingkan dengan produktivitas pada zaman di klasik. Nah, umat Islam itu mengalami kemunduran dibandingkan dengan barat yang mengalami peningkatan. Lalu pada abad modern mulailah muncul kesadaran umat Islam untuk kembali bangkit. Nah, oleh karena itu pada abad modern para ulama dengan gagasan yang baru bertujuan memajukan Islam sehingga dunia Islam dapat mengejar kejayaannya kembali. Nah, ada beberapa para ulama yang memiliki pengaruh dan gagasan tersebut. Yang lain ada Syekh Waliullah, ada Syed Ahmad Khan, lalu ada Muhammad Ali Pasha, ada Sultan Mahmud II, dan lain sebagainya. Bagi bangsa Indonesia, kedatangan para ulama Islam modern ini membawa pengaruh yang cukup kuat. Mereka mengembangkan gagasan-gagasan yang sesuai dengan konteks keindonesiaan saat ini. Berikut adalah tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern dari berbagai negara. India. Syah Waliullah. Ketika melihat kemunduran dunia Islam, Syah Waliullah berpikir bahwa penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing adalah suatu hal yang diperlukan dengan tujuan agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Said Ahmad Khan. Usahanya untuk mencegah tindak kekerasan pada saat pemberontakan antar kekuasaan Inggris dan India membuatnya berpikir bahwa umat Islam perlu menerima perkembangan sains dan teknologi barat serta menguatkan sikap mental melalui pendidikan. Muhammad Iqbal. Seorang pengacara, penyair, sekaligus dosen filsafat ini memiliki pemikiran bahwa ijtihad memegang kedudukan penting dalam pembaharuan Islam. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis, fleksibel, dan kemajuan dalam berpikir. Mesir. Muhammad Ali Pasha. Seorang raja keturunan Turki yang berpandangan bahwa kekuasaan hanya dapat dipertahankan dengan kekuatan militer yang ditopang oleh kekuatan ekonomi dan sistem pendidikan modern. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi. Tokoh yang sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi ini berpikiran bahwa ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat, namun di dunia pula. Jamaluddin Al-Afghani. Mantan Perdana Menteri Afghanistan ini berpendapat bahwa untuk mengembalikan kejayaan Islam, maka umatnya harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan politik, serta rasa solidaritas atau pan-Islamisme harus dihidupkan kembali. Muhammad Abduh. Alumni Universitas Al-Azhar yang diberikan gelar alim ini menekankan bahwa Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal, dan pembaharuan Islam disokong oleh pintu ijtihad yang masih terbuka lebar bagi umat muslim. Muhammad Rashid Ridho. Murid Muhammad Abduh ini menerbitkan majalah berjudul Al-Manar yang bertujuan untuk mengadakan pembaharuan Islam dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi, serta memurnikan tauhid umat Islam dari hal-hal yang melenceng. Turki. Sultan Mahmud II. Seorang sultan yang membuat pemerintahan Turki Utsmani bertambah kuat ini memiliki pemikiran maju yaitu menerapkan sistem demokrasi, memasukkan bidang keilmuan umum pada kurikulum pendidikan, dan mendirikan sekolah administrasi, kedokteran, militer, dan teknik. Nami Kemal. Pemikir terkemuka dari golongan intelijensia ini memiliki pemikiran mencakup perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi konstitusional, rakyat yang memiliki hak politik sebagai warga negara, dan pemerintahan bercorak demokrasi. Gerakan pembaruan Islam yang dipelopori beberapa tokoh di India, Mesir, dan juga Turki secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi gerakan pembaruan Islam di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Pengaruh tersebut diperkuat oleh adanya buku-buku dan tulisan yang dibuat oleh intelektual-intelektual Muslim Indonesia. Berikut beberapa contoh bukunya. Pertama, tahun 1961, buku pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia, karangan Buya Hamka selaku mantan ketua MUI. Yang kedua, tahun 1969 terdapat buku Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia, karangan Mukti Ali, seorang mantan Menteri Agama. Dan yang ketiga, buku The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 until 1942, karangan Deliarno. Menurut buku karangan Mukti Ali, ada 5 faktor munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama, adanya ajaran Islam yang bercampur dengan ajaran bukan Islam. Yang kedua, adanya lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Yang ketiga, adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. Yang keempat, adanya gejala dari golongan inteligensia yang merendahkan Islam. Yang kelima, adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang buruk akibat penjajahan. Dari 5 realitas tadi, para ulama melakukan 5 gerakan besar pembaruan, yaitu pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh yang bukan Islam. Yang kedua, mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Yang keempat, mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan di luar Islam. Dan yang kelima, melepas Indonesia dari belenggu penjajahan. 5 gerakan pembaruan tadi diinisiasi oleh proses-proses pendidikan dari bacaan dan juga surat-surat kabar mengenai bagaimana Islam telah berkembang di Mesir, India, dan juga Turki. Di akhir abad 19, banyak kaum muslim Indonesia yang belajar ke Makkah dan Mesir. Di sana, mereka banyak belajar tentang ide-ide pembaruan Islam, juga membaca majalah khusus pembaruan Islam, seperti Al-Urwah Al-Wusko dan Al-Manar. Doktrin pembaruan Islam lewat majalah pun ditiru oleh tokoh-tokoh Islam Indonesia karena dinilai efektif. Maka, terbitlah majalah Al-Mundir di Minangkabau tahun 1911 dan majalah Suara Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1915. Berikut tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang menggerakkan misi pembaruan. Pertama, ada Syekh Muhammad Tahid Jalaluddin. Beliau merupakan lelaki asal Padang namun hijrah ke Singapura. Dirinya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam gerakan pembaruan di Asia Tenggara. Yang kedua, ada Haji Abdullah dan Haji Malik Harim Amrullah atau Buya Hamka. Keduanya merupakan pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. Yang ketiga, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan.
merupakan pendiri Muhammadiyah tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Dan yang keempat ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur.